Sehingga pada saat ini yang sama-sama kita rasakan dalam keadaan yang pandemi seperti ini, kumpul kita dibatasi, kegiatan kita dibatasi, banyak orang-orang yang berhenti dari pekerjaannya dengan sebab pandemi saat ini yang entah sampai kapan kita tidak pernah tahu berhenti. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman, sebab yang namanya ujian Allah berikan bagi hamba-hambanya yang beriman. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa minanihil ghamirah wa ayadihil mutakathirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min azabil akhirah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul mu'jizatil bahirah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihi anjamiz zahirah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabil habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan nikmat kepada kita selaku hambanya. Wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Dan Allah juga berikan kepada kita, Allah tambahkan kepada kita nikmat taufik. Allah berikan nikmat kekuatan kepada kita sehingga pada saat ini kita sama-sama dapat menjalankan kewajiban kita salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah melimpah kepada pemimpin alam, pemimpin kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya. Dan tentunya Al-Fakir selaku khatib berwasiat untuk Al-Fakir pribadi dan juga para jamaah sekalian, mari sama-sama kita meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita berdoa meminta kepada Allah agar kita semua kelak di saat mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua membawa bekal iman dan takwa. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada saat ini kita sudah berada di pertengahan bulan Muharram, yang berarti kita baru saja memasuki tahun baru. Dari tahun 1441 masuk pada tahun baru saat ini 1442 Hijriah. Yang Nabi katakan dalam hadisnya, tidaklah tahun demi tahun kecuali tahun-tahun berikutnya akan menjadi lebih buruk daripada tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi kita yang mengaku orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh Nabi kita untuk senantiasa berdoa. Ad-du'a silahul mu'mini, doa adalah senjatanya bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan tahun ini menjadi tahun yang lebih baik bagi kita semua. Mudah-mudahan tahun ini kita menjadi hamba-hamba Allah yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam keadaan apapun saat ini yang kita rasakan, yang kita jalani, tetapi dalam hidup ini hanya dua hal, hanya dua bab yang kita jalani dalam kehidupan ini, yaitulah bab syukur
dan bab sabar, yang dua-duanya antara syukur dan sabar ekspresinya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, bersabar atas segala ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan nikmat kita bersyukur dan beribadah. Dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kita bersabar dan kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab syukur dan sabar telah digambarkan dan dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Beliau sebagai nabi dan rasul dan juga hamba Allah yang soleh, yang juga sabar atas ujian yang berat yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan beliau termasuk ulul azmi, termasuk nabi-nabi yang mendapatkan ujian yang paling berat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebagai hamba Allah yang soleh, sebagai nabi dan rasul, Allah uji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ujian yang berat dan dapat melewatinya. Nabi Ibrahim alaihissalam mencontohkan kepada kita di saat diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau bersyukur dan beribadah. Kurban yang kita laksanakan jauh sebelum kita mengerjakan kurban telah dilaksanakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sebelumnya beliau menyembelih 1000 ekor kambing, 1000 ekor unta sebagai tanda syukur atas nikmat yang Allah berikan. Beliau sadar semua adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, dan dicontohkan kepada kita semua untuk menjadi orang yang dermawan. Di saat kita diberikan nikmat, diberikan harta yang banyak, tidak lupa kita bersedekah, karena semua adalah karena Allah dan nikmat dari Allah. Kita diajarkan bersedekah. Beliau menyembelih 1000 ekor kambing dan 100 ekor unta sehingga membuat takjub para malaikat pada saat itu. Para manusia takjub kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak takut beliau mengeluarkan harta yang begitu banyak, karena beliau yakin semua adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada saat itu beliau bersumpah nazar, wallahi lau kana li abnun la azbannahu fi sabilillah, sehingga jatuh nazar Nabi Ibrahim alaihissalam, demi Allah baru 100 ekor unta, 1000 ekor kambing, jangankan itu, seandai kata aku punya seorang anak laki sekalipun akan aku sembelih demi untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah gambaran syukur, contoh syukur yang telah diajarkan kepada kita dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Di saat kita diberikan nikmat, diberikan harta yang banyak, jangan lupa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, bersedekah. Yang mana sedekah itu dapat menolong kita di saat kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan semua harta yang kita miliki adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah janjikan dalam Al-Qur'an, apabila kalian bersyukur atas segala nikmat yang aku berikan, pasti akan aku tambahkan nikmat itu. La azidannakum, pasti akan kami tambahkan nikmat kepada kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian bab sabar juga telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana ujian yang tidak berat yang Allah berikan kepadanya, sehingga beliau mendapatkan gelar ulul azmi, nabi yang begitu berat ujiannya. Beranjak dewasa Allah karuniakan seorang anak yang soleh dan juga menjadi nabi dan rasul. Pada saat itu kemudian Allah karuniakan seorang anak yang kita kenal, Nabi Ismail alaihissalam, juga yang menjadi nabi dan rasul sebagai penerus ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Selang beberapa waktu kemudian
Dalam sejarah dikatakan bahwasanya 100 tahun Nabi Ibrahim sabar belum mendapatkan seorang keturunan. Tapi di saat usia beliau 100 tahun, Allah berkehendak dan Allah karuniakan beliau seorang anak laki-laki yang soleh, anak laki-laki yang sabar, yang menjadi qurrata a'yun bagi kedua orang tuanya, Nabi Ismail alaihissalam. Dan dalam Al-Quran juga Allah ceritakan walamma balagha ma'u sa'ya, tatkala beranjak Nabi Ismail alaihissalam menjadi seorang remaja dewasa, Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu melalui mimpi dari Allah Subhanahu wa taala apa? Untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Putra tercinta, seorang anak yang sedang disayang-sayang pada saat itu. Ya Ibrahim, aufi bin nazrik. Wahai Ibrahim, tunaikan nazarmu. 2 malam berturut-turut pada tanggal 8 yang kita kenal hari Tarwiyah dan tanggal 9 hari Arafah. Mimpi kembali sama, wahyu perintah kembali yang sama. Wahai Ibrahim, tunaikan nazarmu, aufi bin nazrik. Yakin ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan sungguh ini adalah ujian yang nyata, ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ayah yang bijaksana, tetaplah beliau berdialog, bertanya kepada anaknya Ismail alaihissalam. Yang dialog tersebut juga Allah abadikan dalam Al-Quran. Qala ya bunayya, wahai anakku Ismail, inni ara fil manam anni azbahuka falzur ma'aza tara. Aku diperintahkan Allah menyembelih engkau wahai Ismail, fanzur ma'aza tara, maka pikirkan bagaimana pendapatmu. Juga menjadi contoh buat kita apabila dalam keluarga kita terjadi sesuatu permasalahan, bermusyawarah dengan baik sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi Nabi Ismail adalah anak yang soleh, yang mampu menyejukkan hati orang tuanya yang pada saat itu dalam keadaan gundah, cemas, kebingungan yang luar biasa, ujian dari Allah yang nyata. Apa yang beliau katakan kepada ayahnya dalam keadaan seperti itu mampu menyejukkan hati orang tuanya. Ya abatif al-matu umar, wahai ayahku, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Semoga Allah dan semoga engkau mendapati aku termasuk golongan orang-orang yang bersabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ujian kesabaran tersebut mampu dilewati oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihissalam. Sehingga ujian yang berat itu, sehingga luluslah beliau dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah gantikan pada saat penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor kambing gibas yang besar sebagai tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah dan karunia yang besar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 2 contoh tersebut, 2 bab tersebut adalah yang kita jalani dalam kehidupan kita selama kita hidup dalam dunia. Hanya 2 bab, hanya 2 hal, yaitulah syukur dan sabar. Yang dua-duanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diajarkan bersyukur, dermawan, bersedekah, dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita ditimpakan ujian, cobaan, sehingga pada saat ini yang sama-sama kita rasakan dalam keadaan yang pandemi seperti ini, kumpul kita dibatasi, kegiatan kita dibatasi, banyak orang-orang yang berhenti dari pekerjaannya dengan sebab pandemi saat ini yang entah sampai kapan kita tidak pernah tahu berhenti. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman, sebab yang namanya ujian Allah berikan bagi hamba-hambanya yang beriman. Dan mudah-mudahan dalam keadaan seperti ini yang kita rasakan, kita bersabar. Mudah-mudahan ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan syukur, nikmat, kita beribadah. Dalam keadaan ujian, cobaan, kita bersabar dan kita beribadah. Yang Allah janjikan, wa basyirus sabirin. Bersabar,
wa basyir sabirin, mendapatkan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar, dan kita termasuk orang-orang yang bersabar. Semoga menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur dan pandai bersabar, yang balasannya tidak lain dan tidak bukan surganya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.